Bapa, sekarang saatnya Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati kami, dengan rasa lapar dan haus. Kami mau mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan. Kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati Bapa untuk dilepaskan di tengah-tengah kami. Kami percaya ada sebuah message, sebuah pesan yang Tuhan hendak sampaikan. Hamba-Mu berdoa, kiranya anugerah Tuhan memenuhi kami dan kami diberikan kekuatan untuk bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Bukan hanya teori, bukan hanya yang numpang mampir di pemikiran kami, tapi kami juga boleh punya kuasa untuk melakukannya. Sehingga benih kebenaran firman-Mu boleh berbuah lebat dalam hidup kami. Bicara kepada kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua umat Tuhan yang siap, sama-sama saya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Oke, pada pagi hari ini akan ada perjamuan kudus ya, tetapi sebelum itu kita akan diberkati firman Tuhan dan Pastor Ruli akan membawakan firman Tuhan. Bang. Thank you. Di dalam perjanjian lama ada satu kata yang dipakai secara berulang-ulang. Kata ini ditulis sebanyak 255 kali. Dipakai untuk menjelaskan siapa Allah. Kata itu adalah Yehovah Shebaot. Yehovah Shebaot. Kata Yehovah Shebaot ini bahkan juga dijadikan penelitian oleh seorang teolog dari Pepperdine University, namanya Paul Sumner. Saya sempat ngobrol sama dia panjang lebar tentang topik Yehovah Shebaot. Apa sih Yehovah Shebaot? Nah ini dia, Yehovah Shebaot. Apa sih itu? Kata ini dipakai untuk menjelaskan bahwa Allah adalah Raja segala raja. Dia pencipta segala sesuatu. Sebagai Raja jelas dia bisa sangat tegas banget. Dia pemilik segala kedaulatan. Dia pemilik segala ciptaan di surga atau di bumi. Dia punya kekuasaan, kedaulatan yang luar biasa. Tapi bukan cuman raja dia ini. Allah juga adalah warrior. Pemimpin segala tentara kerajaan Allah. Pemimpin orang-orang kudusnya. Pemimpin dari orang-orang percaya. Jadi dia raja dengan kekuasaan, dengan bala tentara yang luar biasa kuat di surga dan di bumi. Enggak cuma itu. Satu lagi, dia raja ya, dia pemimpin segala pasukan, the Lord of Hosts, pemimpin segala pasukan, dan ketiga, sekaligus dia adalah hakim yang adil. Sebab kalau dia berkuasa luar biasa, tapi dia bukanlah hakim yang adil, maka yang terjadi adalah kesewenangan. Tapi ketika dia adalah hakim yang adil, kalau dia nggak punya kekuasaan, dia nggak punya tentara, nggak bisa dijalankan. Jadi semuanya ini haruslah terjadi secara lengkap. Yehovah Shebaot, the Lord of Hosts. Itu maksudnya. Nah, yang menarik juga bahwa sekalipun Allah ini adalah raja, dia juga adalah kepala pasukan tentara, dan dia juga adalah hakim yang adil, dia tahu persis harus bersikap, kapan harus tegas, kapan harus menjadi pemimpin, kapan dia harus menjadi hakim. Lebih ngerinya lagi, yang saya salut luar biasa, Allah ini adalah pribadi yang hangat.
Banyak orang punya salah konsep tentang Allah. Allah dianggap Allah yang galak, Allah siap menghukum, Allah yang siap kirim orang masuk neraka. Enggak. Konsepnya enggak begitu. Memang dia tegas betul, memang dia punya kekuasaan betul, tapi dia adalah hakim yang adil dan hangat. Dia bukan pribadi penyendiri yang sendirian, terus tiba-tiba marah. Enggak. Dia adalah pribadi yang hangat, yang selalu kepingin deket dengan orang-orang kudusnya. Kalau di surga, orang-orang kudusnya itu dalam pengertian kita malaikat-malaikat. Tapi dalam pengertian Yahudi disebut sebagai Bnei Elohim, anak-anak Allah. Dia selalu kepingin ada di dekat-dekat mereka, di kanan dan kirinya. Bukan pribadi pemarah. Kata Mika, 1 Raja-Raja 22 ayat 19. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya. Dan segenap tentara surga. Ingat, tentara surga adalah Bnei Elohim, anak-anak Allah. Kita pemahaman kita malaikat. Oke, dia duduk dengan malaikat-malaikat yang berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya, dan di sebelah kirinya. Ini loh pribadi Allah, pribadi yang hangat. Bukan pribadi yang pemarah, sendirian. Bukan. Dan banyak lagi tulisan-tulisan yang lain yang menunjukkan bahwa memang Allah adalah pribadi yang seperti itu. Yehovah Shevaot. Nah, dalam penelitian Norman S. dan Gentry Peter, yang kemudian ditulis dalam buku mereka Kingdom of God, dia nulis begini. Ya, saya mundur dulu dikit. Jadi yang saya lagi bicarain adalah konsep tentang Allah di dalam situasi kerajaan. Di mana dia memimpin dengan adil. Ingat ya, kerajaan Allah, Kingdom of God. Nah, Kingdom of God ini adalah konsep yang ditulis di Perjanjian Lama. Menurut Peter tadi dan Norman dalam buku mereka Kingdom of God, konsep ini adalah konsep kunci. Konsep dasar dari Israel sebagai bangsa. Dia tulis begini juga, bahwa Kingdom of God itu adalah pintu yang membuka perjanjian baru. Kingdom of God. Ini membuka dan sekaligus menyatukan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini konsep yang mendasar. Oke? Sabar sebentar ya. Kita ngomong dulu konsepnya ya, ngerti dulu konsepnya ya. Kingdom of God. Ini penting banget. Nah, konsep kerajaan ini nanti dilanjutkan oleh Yesus. Ingat bahwa dalam Lukas ditulis bahwa kelahiran Yesus adalah kelahiran raja. Kerajaan lagi. Ingat ya, konsep kerajaan. Orang hari ini cuma mikir surga. Enggak, yang lagi dibicarain adalah konsep kerajaan. Matius 3 dijelaskan bahwa pelayanan Yohanes Pembaptis adalah menyiapkan kehadiran kerajaan Allah. Markus 15, kematian Yesus di kayu salib adalah kematian raja. Konsepnya adalah raja dan raja dan raja. Raja dan kerajaannya. Nah, hari ini saya mau jawab 3 pertanyaan. Kita belajar 3 pertanyaan ini. 1. Bagaimana memandang Natal dari sudut pandang kerajaan? Bagaimana memandang Natal dari sudut pandang kerajaan Allah? Kedua, apa sih senjata pamungkas yang bisa kita pakai sebagai pahlawan-pahlawan? Sebagai warriornya Allah? Sebagai duta besarnya Allah? Apa? Dan ketiga, apa sih yang bikin kita pantas untuk sebut diri kita warrior atau duta besar Allah? Nah, oke. Saya mulai dari pertanyaan yang pertama. Apa hubungannya Natal sama kerajaan Allah? Selama ini Natal selalu digambarin sebagai cerita melankolis. Tentang Allah yang lahir sebagai Yesus di kandang domba. Sedih banget. Kesian pokoknya. Malam kudus, sunyi senyap. Habis itu kita pulang. Kan begitu tuh.
Hari ini saya mau kasih cara berpikir kerajaan. Kalau kita bicara tentang konsep kerajaan, Natal itu adalah suatu invasi. Seperti sekarang Israel nyerang ke Gaza. Invasi militer yang ilahi. Invasi militer itu selalu dimulai dari invasi udara dulu. Serangan udara dulu, gedebuk, lemparin bom, kirim logistik, baru nanti serangan darat. Gitu kan ya? Perhatiin, dalam konsep kerajaan, semua serangan udara ini sudah dibuat di zaman nabi-nabi. Israel dengan segala macam mujizat-mujizat, Israel dikeluarin dari Mesir. Dengan mujizat yang luar biasa. Pewahyuan kepada para nabi. Supaya mereka tahu ketika nanti Mesias lahir, siapa Mesias? Kalau mereka nggak punya pewahyuan, mereka nggak kenal dong. Siapa Mesias? Jadi serangan udaranya udah dihajar dari awal. Kubu-kubu pertahanan musuh dihajar sama Allah. Dibom, dikasih logistik, dibom lagi. Pada saat Natal, panglima pasukan ini dilahirkan untuk bikin ground attack. Dia masuk untuk bikin ground attack, untuk ngasih contoh bagaimana caranya ngalahin jantung pertahanan musuh. Jadi Natal adalah suatu invasi militer yang prakarsanya dimulai dari Allah. Natal jangan cuma dilihat dari sudut melankolinya. Natal adalah panggilan kepada kita semua. Tunjuk diri kita. Bahwa kita lagi dipanggil untuk menjadi warrior-warriornya ketika diperlukan. Ingat ya, Allah fungsinya apa tadi? 3 kan? Dia adalah raja. Keduanya apa? Dia adalah raja, kemudian dia adalah pimpinan segala warrior, Lord of Hosts. Ketiga, dia adalah hakim. Dia tahu kapan harus bersikap sebagai raja. Amin. Dia tahu kapan harus bersikap sebagai pimpinan tentara. Dia tahu kapan harus bersikap sebagai hakim. Gak bisa terus-terusan lemah, gak bisa. Dia kadang-kadang juga harus keras. Kadang-kadang harus hangat. Kadang-kadang harus mengasih putusan. Nah itu yang diminta dari kita. Kita adalah satu-satunya ciptaan yang dicipta segambar serupa sama dia. Ketika kita dicipta segambar serupa, sebetulnya kita adalah Sebaot. Tuhan bilang, kuasailah bumi. Be fruitful, kuasailah bumi. Karena aku percayain itu semua kepadamu. Ketika kamu bersikap seperti aku, Sebaot, maka akan terjadi shalom di muka bumi ini. Shalomnya rusak. Allah menyerang invasi kerajaan kejahatan itu lewat serangan darat melalui Yesus. Itulah Natal. Mengembalikan shalom, mengendalikan kedaulatan Allah yang hilang. Nah, itu udah dilaksanakan sama Yesus. Selesai. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada kita sekarang, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu yang baca. Kita baca dari Yohanes 20 ayat 21. Yohanes 20 ayat 21. Saya baca di depan ya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu yang baca silakan. 1, 2, dan 3. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dulu aku menjadi pemimpin militer untuk menghajar jantung pertahanan lawan. Sekarang apabila diperlukan, kamu adalah warrior itu untuk menyerang kepada jantung pertahanan lawan. Tapi juga kadang-kadang yang diperlukan adalah duta-duta besar Allah. Enggak selalu setiap saat adalah pertempuran. Tapi kadang-kadang dalam situasi damai yang diperlukan adalah duta-duta besar Allah. Gitu kan? Nah, kita bikin simpulan dulu di sini. Jadi konsepnya untuk orang percaya itu bukan nunggu surga.
Sekarang kan kita mikirnya gitu kan. Kita hidup, nanti suatu saat kita akan hidup di surga bersama-sama dengan Allah dalam damai sejahtera, gitu kan? Enggak. Konsepnya adalah hadirkan kerajaan Allah. Hadirkan kedaulatannya di bumi. Itu tugas kita. Kalau kehadiran Allah itu, kerajaan Allah itu hadir di bumi, bukankah itu surga? Hadirkan kerajaan Allah itu mulai dari keluarga kita masing-masing. Kalau keluarga kita ada kerajaan Allah di dalamnya, adakah shalom? Pasti. Kan begitu. Jadi konsepnya bukan nunggu, tapi hadirkan kerajaan Allah. Makanya Tuhan Yesus ngajar ketika dia berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di dalam surga. Itu konsepnya, bukan nunggu nanti, tapi hadirkanlah kerajaan Allah itu di bumi. Sehingga terjadi shalom dalam hidup kita, kita memberkati orang lain, terjadi shalom di tengah-tengah orang lain, makin besar, makin besar, makin besar. Itulah orang percaya. Amin. Itu invasi. Nah, senjata pamungkasnya apa? Senjata pamungkas yang kita bisa pakai sebagai warrior atau sebagai duta besar adalah kasih. Kalau ngomong kasih, kita garuk-garuk kepala kan? Karena luas banget kasih itu. Apa kasih itu? Iya nggak sih? Apa sih Luis kasih? Ada yang bisa tunjuk jari? Tak. Apa kasih itu? Pak Weli, apa kasih itu? Bingung loh kita. Bingung kita, kasih itu apa? Orang Israel belajar tentang kasih dari satu pertanyaan sederhana. Pertanyaan itu ditulis dalam Pirkei Avot. Sederhana pertanyaannya. Pertanyaannya gini. Dia bilang gini. Ini kalau guru Israel lagi ngajar di depan murid-murid, kebayang kan? Jenggotan gitu kan, jalan. Dia kasih pertanyaan, dia lagi mau ngajar tentang kasih. Dia kasih pertanyaan sederhana, dia bilang gini, who is the hero? Siapa yang pahlawan? Who is the hero? Siapa warrior? Siapa duta-duta besar Allah? Who is the hero? Pertanyaan sederhana banget. Dan jawabannya, waduh, jawabannya keren banget. Ada dalam Amsal. Amsal 16 ayat ke-32. Ini jawabannya. Who is the hero? Siapa pahlawan? Siapa warrior? Siapa duta besar? Mari kita baca sama-sama. Ini jawabannya. 1, 2, 3. Melebihi pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi siapa yang disebut, siapa yang pantas disebut sebagai warrior atau duta besar Allah? Jawabannya adalah orang-orang yang bersenjatakan kesabaran. Orang-orang yang menguasai dirinya. Kenapa? Karena orang-orang yang menguasai, karena manifestasi kasih. Saya ulang ya. Kenapa perlu sabar, kenapa harus penguasaan diri? Karena manifestasi kasih adalah kesabaran dan penguasaan diri. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ya tidak cemburu, ya tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Berarti manifestasi dari kasih adalah kesabaran dan penguasaan diri. Lebih lanjut lagi mau? Kan mesti kita dalamin terus dong, kita gali terus dong. Udah tahu kan? Siapa yang apa senjatanya? Kasih. Apa itu kasih? Kesabaran dan penguasaan diri. Udah tahu dong? Nah kita dalamin lagi terus dong. Apa yang dimaksud dengan sabar? Bukan sabar Simanjuntak. Itu lain lagi. Apa yang disebut dengan sabar? Dulu kalau saya udah ngomong sabar, apalagi di gereja, saya lihat begitu orang ngomong sabar, di mata saya, ayam tumbuh gigi. Karena kesel. Sabar tuh cuman, sabar bro. Jangan bikin apa-apa bro, diem bro, diem. Shh, diem. Sabar itu kayak ini loh, kayak burung merpati gitu loh yang tulus,
tingklang, tingkleng, cungklak, cungkluk, nggak ngapa-ngapain gitu, diem aja, siap digebukin. Apakah itu sabar? Apakah kita nggak boleh bertindak ketika kita sabar? Apa sih sabar itu? Pertama, sabar adalah orang yang tidak bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu sabar. Sabar adalah orang yang tidak bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Dia nggak mikirin tentang dirinya sendiri. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Allah kita menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang tidak mementingkan dirinya. Yesus menunjukkan bahwa dia bukanlah pribadi yang mementingkan dirinya. Lah kok bisa banyak orang yang berpikir bahwa yang penting adalah dirinya. Coba. Paulus kan pernah kayak begitu. Dia ini kan orang hebat. Farisi. Semua orang kepingin jadi Farisi, semua orang kepingin jadi imam. Itu adalah cita-cita hidup anak kecil Yahudi di zaman itu. Kepingin jadi imam. Dan Paulus itu cream of the crop. Dia bukan cuma Farisi, dia juga bagian dari Sanhedrin. Semua orang kepingin jadi seperti Paulus. Gak semua orang pakai jas hari itu, tapi dia pakai jas keren banget. Dia bisa berdoa di pinggir-pinggir jalan. Dia nyala-nyalain orang, dia bilang dia yang paling hebat. Memang begitu cara orang Farisi waktu itu berdoa. Udah paling keren sendiri. Segitu parahnya dia berpikir. Dia pikir dia lagi ngelayanin Tuhan. Tapi motivasinya egois mengenai aku. Supaya kelihatan keren di pinggir jalan. Gitu. Itu Paulus di zaman itu. Segitu ancur-ancurannya dia. Sampai dia nguber-nguber. Dia kejar-kejar orang-orang percaya. Dia bunuh. Dia pikir dia lagi ngelayanin Tuhan loh. Tapi semuanya tentang ego. Tapi waktu dia sadar bahwa pelayanan itu, hidup ini bukanlah tentang diri sendiri. Dia berubah kan? Begitu dia berubah, dia ditinggalin orang kan? Dia dihakimin. Nanti belakangan dia dipotong lehernya. Nah, bagaimana dengan sikap hidup banyak orang hari ini? Kayak apa sekarang? Rumah tangga. Rumah tangga kan banyak yang jadi acak-acakan. Apa penyebabnya? Ego. Kalau ada problem dalam rumah tangga, selalu kan suami atau istri nyalain. Istri gue yang salah. Istri bilang enggak, suami gue yang salah. Kan selalu begitu. Selama ada ego, selama itu pula orang itu nggak bisa bermanfaat buat Allah. Jangankan untuk Allah, dia nggak bisa bermanfaat buat orang lain. Ego merusak segala sesuatu. Itu bukan orang sabar. Itu ngawur. Di Gibea, dalam Hakim-Hakim 19, Hakim-Hakim 20, ada satu cerita. Di Hakim-Hakim 19 ini ada cerita tentang satu orang Lewi. Lewi yang lagi berantem sama gundiknya. Gundiknya pulang ke rumah bapaknya, dijemput. Di rumah bapaknya, si Lewi ini disambut baik banget bapaknya. Mau pulang, jangan pulang dulu, nginep sehari lagi deh. Aduh, ayolah kamu. Akhirnya nginep lagi. Mau pulang lagi, nggak dikasih lagi. Terus sampai beberapa hari, akhirnya pulang mereka. Sampailah dalam perjalanan pulang ke kota yang namanya Gibea. Di Gibea isinya orang-orang Benyamin. Nggak tahu orang-orang Benyamin ini kan bangsa pilihan dia ini kan. Nggak tahu ceritanya apa. Tapi kok pengen perkosa isi gundik ini. Diperkosalah semalam-malaman satu kota. Perkosain si gundik. Mati gundiknya.
Si Lewinya nggak belain loh. Nggak bilang gini, oh macem-macem dia, gue lawan. Nggak bisa kayak begitu. Nggak loh, dikasih. Dan kemudian si Lewi tidur. Semalam-malaman dia tidur, gundiknya diperkosa. Pagi-pagi, dia nggak nyari si gundik, cuman lagi buka pintu aja. Lagi buka pintu, gundiknya ada di pintu depan, mati. Kok Lewi begitu sih? Udah gitu dia ngeliat gundiknya mati, dipotong-potong. Badannya dipotong-potong, dikirim ke 12 suku Israel. Bikin marah. Ngamuk semua suku Israel. Jadi perang antara 11 suku dan 1 Benyamin. Tapi dia gak cerita bahwa dia gak belain istrinya. Dia gak cerita bahwa mendingan gue yang mati. Dia gak ngomong begitu. Dia gak cerita. Dia diem aja. Berantem, bunuh-bunuhan, puluhan ribu mati gara-gara itu. Itu kan sampai hari ini masih terjadi kan? Karena ego kita salah pun, kita tunjuk orang. Terus orang yang di sebelah sini juga gak cerdas kan? Cuman denger cerita satu sisi aja. Belain habis-habisan kan? Berantemlah orang-orang ini. Bunuh-bunuhan lah. Media sosial kita bukan banyak yang kayak gitu hari ini. Si ini ngomong begitu, yang ini ngomong begini, yang belain, yang ini. Tapi nggak ada yang dalemin. Duduk perkara sebenarnya seperti apa kan nggak ada kan? Mudah-mudahan apa yang tercermin di media sosial itu bukan kehidupan yang nyata mudah-mudahan. Tapi kok katanya nyata ya? Kan begitu kan? Nah dalam rumah tangga juga begitu kan? Istri bilang yang salah suami, suami bilang yang salah istri. Mana pernah sih dalam rumah tangga bisa salah satu yang salah? Bukan salah dua-duanya? Enggak bang. Seriusan kalau sekarang ngomong gitu. Seriusan, yang salah dia, gue bener. Coba lihat. Acak-acakan kan? Orang yang sabar adalah orang yang tidak bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia dalemin betul segala sesuatunya. Nah Paulus pernah dalam posisi itu. Tapi dia berubah. Untuk bela yang benar, dia bela yang benar. Walaupun harganya habis itu nyawa, gak apa-apa. Dia bela benar. Dan semua orang bisa kok jadi warrior. Ibu-ibu ngelahirin apa mikirin diri sendiri? Taruhannya nyawa. Mikirin diri sendiri? Enggak. Bapak bisa jadi warrior. Bapak kerja keras di luar, ngadepin segala macam hantu belau. Buat siapa? Buat keluarga. Semua orang bisa. Anak-anak muda bisa jadi warrior? Bisa. Tanding basket itu juga warrior. Emang buat kepentingan kita? Kan enggak. Buat kepentingan nama baik sekolah, nama baik lingkungan, nama baik komunitas kan? Bisa aja sebetulnya. Don't worry. Jangan bilang, bang, tapi gak bisa kita jadi warrior. Bisa. Sangat bisa. Semua orang bisa jadi warrior. Sepanjang jangan ada ego. Jangan cuma mikirin kita doang. Itu dia. Orang sabar adalah orang yang tidak bertindak untuk kepentingan diri sendiri. Kedua, orang yang sabar periksa seluruh tindakannya. Karena mereka tahu bahwa tindakan mereka harus dipertanggungjawabkan. Orang yang sabar tuh bukan berarti dia gak mukul. Udah sabar aja bro. Gak usah ngapa-ngapain bro. Tuhan bilang begini, lihat. Aku mengutus kamu ke tengah-tengah kawanan serigala, bukan? Karena itu, kamu haruslah cerdik. Seperti? Tulus seperti? Tulus dan cerdik. Jangan cuma cerdik doang. Cerdik kita jadi, gak ada ketulusan, kita jadi apa nih? Culas. Kalau kita tulus, gak ada cerdik-cerdiknya, kita jadi apa? Saksang. Kita jadi saksang dong, ya gak sih? Nah, cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Hand in hand. Kita pikirin. Kayak tadi cerita di Gibea. Nggak salah. 11 suku datang kepada Tuhan. Mereka nanya, Tuhan,
Apa yang harus kami lakukan Tuhan? Kami harus hajar orang-orang Benyamin. Tapi Benyamin ini jagoan perang. Kami bukan siapa-siapa kalau soal perang. Apa yang harus kami lakukan Tuhan? Tuhan bilang, pukul. Dipukullah. Udah dapat perintah Tuhan kan? Pukul. Dia pukul. Wow, perang. Puluhan ribu mati dari 11 suku. Benyamin yang ketawa-ketawa. Nangis Israel. 11 suku datang lagi kepada Tuhan. Mereka puasa. Mereka nyanyi, menyembah, angkat tangan. Mereka nyembah lagi. Kelaparan, puasa. Mereka tanya, Tuhan, hajar jangan Benyamin. Tuhan bilang, hajar. Dipukul lagi. Kalah lagi lu. 2 kali. Udah pakai nangis-nangis nih. Kalah lagi tuh yang 11 suku. Kenapa begitu? Bro, lu tanya gak siapa yang salah? Itu aja gak ditanya dulu. Gak ditanya. Terus ngadepin Benyamin yang jago perang, ada strateginya gak? Enggak. Main maju aja, tembak-tembak panah-panah. Ya habislah sama Benyamin. Cerdik seperti, tulus seperti merpati. Kalau kita maju, gedebak, pukul, tembak panah, dardor. Itu koboi. Enggak gitu. Kalah lagi. Ketiga dia datang lagi ke Tuhan. Tuhan, yang bener deh, seriusan nih Tuhan. Bagaimana ini? Pukul. Nah yang ketiga mereka belajar baru. Mereka bikin strategi. Bagaimana caranya harus ngadepin Benyamin. Pancing dulu kekuatan Benyamin. Begitu mereka keluar kepung. Kalah Benyaminnya. Problem-problem yang kita hadepin. Itu kan gak pernah ada jawaban A atau B, bukan? Kadang-kadang kita harus bersikap tegas seperti raja, Sebaot. Kadang-kadang kita harus tegas sebagai pemimpin, betul? Tapi juga harus bersikap sebagai hakim yang adil, bukan? Untuk bisa nentuin kapan kita jadi hakim, kapan kita jadi raja, dan kapan kita jadi pemimpin pasukan, kan harus ada hikmat, bukan? Hikmat datang dari mana? Pengetahuan tentang firman Tuhan dan pengalaman hidup hari-hari, kan? Kan seringkali orang gak gitu kan. Ada problem. Tuhan tolong problemnya ini Tuhan. Tuhan bilang hajar. Kita hajar bro, kalah. Gimana ini Tuhan? Tuhan gak ada. Loh kok Tuhan yang gak ada? Tuhan ada, lu gak mikir. Kan begitu. Nah kalau cara kita begini, ada problem, kita datang ke Tuhan. Bersungguh-sungguh datang ke Tuhan. Siapa yang gak serius sih datang kalau ke Tuhan? Pasti serius, benar gak sih? Bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Belum tentu keluar kan, belum tentu selesai kan problem kan? Ketika kita merasa bahwa kita datang sungguh-sungguh dan problem gak selesai. Terus pikirannya jadi gimana? Siapa yang salah sekarang? Kita yang salah atau Tuhan yang salah? Orang di Gibea mikir Tuhan yang salah loh. Tapi ketika kita punya cara berpikir seperti itu, pantas gak kita disebut warrior? Pantas gak kita disebut sebagai duta besar Allah? Kurang cermat. Kurang pertimbangin pokok masalahnya apa. Kurang pertimbangin strateginya apa. Yang salah siapa? Kok gak ada yang jawab? Tuhan atau kita yang salah? Ada yang bilang Tuhan, ada yang bilang kita. Tetap ada yang kayak ada Tuhan yang salah. Enggak, kita yang salah, bukan? Nah, tapi sekarang let's not see from who is at fault. Jangan kita lihat siapa yang salah. Tapi semua problem itu kan berarti diizinin sama Tuhan. Supaya kita makin matang kan? Supaya kita makin tua dalam bersikap. Benar gak? Ulangin, tua. Yang dicari adalah orang-orang yang tua dalam bersikap. Itu loh duta-duta besar Allah. Itu loh warrior Allah. Dia nggak segera main pukul. Dipikirin dulu segala sesuatunya dengan sangat matang. Itu loh strategi kasih. Bukan berarti diem, enggak. Kita boleh jadi hakim. Boleh. Kita boleh menghakimi orang lain. Boleh. Bukannya salah kalau menghakimi. Ketika tidak ada kepentingan diri kita.
Kita boleh menghakimi suatu situasi. Kita boleh menghakimi orang, boleh. Bila tujuannya untuk menegur dan mengajar. Bukan untuk membinasakan. Bukan karena kemarahan dan dengki. Yuk kita buka yuk. Kolose 3. Kolose 3 ayat 16 sampai 17. Ingat bahwa kita juga diharap untuk bisa menjadi hakim yang adil. Seperti Allah adalah Sebaot, hakim yang adil. Yuk. Kolose 3 ayat 16. Baca sama-sama yuk. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat. Ngapain? Mengajar dan menegur. Lihat. Kita boleh cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dengan segala pemahaman yang kita punya. Dengan ketuaan cara kita berpikir, kematangan kita. Dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Kamu boleh mengajar, kamu boleh menegur, kamu boleh menghakimi orang lain. Tapi tujuannya adalah untuk mengajar dan menegur. Bukan karena dengki, bukan karena kita kesel. Bukan supaya dia mati, gua bener. Enggak. Bukan itu. Oke, lanjut yuk. Dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil supaya tetap tulus hatimu. Dengan tetap menyanyikan mazmur dan puji-pujian. Dan nyanyian rohani. Dengan ucapan syukur kepada Allah dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bukan karena kita marah. Bukan karena kita murka, kepengen bunuh orang. Bukan karena kita dengki. Tapi untuk mengajar dan menegur. Setelah kita juga pelajarin betul. Kita udah tahu belum sih duduk perkara yang benernya seperti apa? Ada gak sih kepentingan kita? Itu loh orang-orang yang sabar. Oke, jadi sabar tadi apa? 1, bukan untuk kepentingan diri. 2, sabar bertindak. Dengan dipikirin dulu ya. Tindakan tuh dipikirin dalam-dalam. Nah, sabar juga adalah tinggal tenang. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sekali lagi, kesabaran bukan berarti nutup mata terhadap kejahatan. Bukan gak berani ngomong ketika ada yang perlu ditegur. Tapi orang yang sabar tidak bertindak karena desakan situasi. Kemarin lucu, izin cerita. Kan kemarin kami ke Toba. Ceritanya pulang dari Toba itu, kita mau balik ke Jakarta, sampai Jakarta kurang lebih jam 4. Jam 7, jam 8-nya kita mau terbang lagi ke tujuan yang berbeda. Nah, jadi sebelum perjalanan koper udah disiapin, udah ada 2 set koper kan. Koper perjalanan Toba dengan baju-baju tipis, santai-santai ya kan. Habis itu untuk tujuan selanjutnya. Di tujuan selanjutnya udara lumayan dingin, kurang lebih 5, maksimumnya 10. Terendahnya 5, lumayan dingin. Jadi udah disiapin jaket-jaket segala macam. Nah, waktu kami mau pulang semalam sebelumnya dikabarin, ternyata tujuan di sana, tempat tujuan itu udah jadi minus 5. Bajunya kurang tebel dong. Terus kita jadi kayak nggak jelas dong, jadi es lollipop gitu ya nggak. Jadi mesti ganti nih baju nih, mesti di repack ulang. Bagaimana caranya mau repack ulang? Pesawat mepet banget. Jadi satu-satunya cara mesti pindah ke penerbangan selanjutnya yang sebelumnya. Tapi kalau pindah ke penerbangan selanjutnya, ini kita pergi sama rombongan. Banyak kepentingan, this and that lah, apalah segala macam. Apa semua orang harus ngikut sama kita gara-gara kepentingan kita ganti baju? Tapi harus gitu, gimana caranya nih? Kita berdua berdebat jadinya. Sayang ini penting banget harus dibuat begini. Bener juga emang. Yang diomongin istri kan pasti bener dong. Enggak dalam arti sesungguhnya ya kan. Women are to the right, men are to the left, bukan?
Bercandanya gitu kan ya. Tapi istri saya benar, ya benar, emang harus ganti baju gitu. Nah, saya bilang gini. Oke gini, kamu benar. Tapi apakah segala sesuatu harus ada di tangan kita untuk kita putusin? Di mana kita serahin ke dalam kedaulatan Tuhan untuk Tuhan yang nentuin? Ini kan urusan baju sayang, betul. Tapi bahkan urusan baju juga kita harus serahin kepada Tuhan untuk memutuskan bagi kita, bukan? Kalau harus kita berangkat dengan baju t-shirt ke tempat -5, ya berangkat aja gak apa-apa kan? Pasti ada jalan keluar lah, ya gak sih? Kalau harus, benar gak sih? Tapi yang menjadi semangat kita, kan semangat warrior kan? Kita kasih kedaulatan kepada Tuhan untuk ambil keputusan dalam hidup kita. Jangan kita yang ngacak-ngacak semuanya, kan begitu kan? Istri saya memang benar. Dia nurut. Dia bilang, oke. Dia diem. Besokannya, airline telepon. Pesawat kita dimajuin. Jadi bukan kita yang mindahin barang pesawat, pesawatnya memang diajuin. Jadi kita berangkat early dari sana jam 12. Bukannya kita harus punya ya pengalaman-pengalaman sehari-hari yang seperti itu ya. Mengalami betul bagaimana kita serahin kepada kedaulatan Tuhan untuk ngambil keputusan. Bukannya kita kemudian ongkang-ongkang, enggak. Kita juga mikirin bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Semuanya kita bikin. Tapi pada akhirnya kita bilang, Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan perkaraku. Bukannya begitu ya? Kan jadi cantik ya kalau begitu. Kami masih banyak yang harus diperbaiki. Anak-anak muda begini ya Bu. Masih banyak yang harus saya perbaiki. Tapi bukannya hidup yang seperti ini ya, yang harus tercipta di dalam jemaat Tuhan yang disebut dengan Lifehouse ini. Yang adalah duta-duta besar Allah, katakan amin. Kalau begitu, semangat kita harus seperti itu kan. Pertimbangin segala sesuatu. Kasih kepada ruangan, kepada Tuhan untuk berkarya dalam hidup kita. Itu bisa kita alamin siapapun kita. Kita nggak bertindak karena desakan situasi. Orang yang sabar kemudian tidak bertindak karena takutnya. Takutnya begini nih, takutnya begitu nih, jadi gue ambil sikap begini nih. Itu takutnya. Saya waktu itu udah bilang kan, takut itu real, tapi nggak realistik. Tapi banyak orang yang kemudian ngambil keputusan karena takutnya. Takutnya bulan depan kita mau ngawinin anak nih. Takutnya nggak cukup duit nih. Jadi kita potong kompas nih. Takutnya. Jangan bertindak karena takutnya. Siapa yang udah nonton Gadis Kretek? Si Raya itu kan ngambil keputusan yang kan takutnya begini nih, takutnya begitu nih, takutnya begini. Berantakan gak sih? Sampai akhirnya dia udah mau mati, baru ketemu lagi sama si Jeng. Ya, itu juga gak ketemu kalau gak salah ya kan? Karena takutnya kan, takutnya. Gak selesai-selesai. Tuhan bilang begini kok, Allah tidak memberikan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kasih, kekuatan dan ketertiban hanya bisa datang kepada orang-orang yang sabar. Warrior-warrior Tuhan yang sabar, yang bertindak bukan karena takutnya. Ya udah habis nih waktunya nih. Tapi saya tambahin lagi dulu, mau langsung pulang atau mau tambahin? Ada lagi, sabar dan penguasaan diri. Apa sih penguasaan diri? Penguasaan diri adalah orang-orang yang tahu tujuan akhirnya. Orang yang terus berjuang karena tahu tujuan akhirnya. Apa sih tujuan akhir kita hari ini? Kalau saya cerita tentang Sebaot, apa tujuan akhir kita? Menjadi Sebaot bagi Allah kan? Orang-orang yang adil, orang-orang yang tahu bertindak sebagai pemimpin, orang-orang yang punya kekuasaan. Kan gitu? Sebaot. Itu tujuan akhir kita kan? Khotbah-khotbah seperti ini itu sering kali dibilang begini, Bang, aku ngerti khotbahmu Bang, tapi susah kali. Susah kali. Siapa laku ini Bang? Gitu kan? Nah, memang susah. Khotbah
yang merubah cara berpikir. Khotbah yang mengajak kita untuk menjadi Sebaot nggak akan pernah gampang. Tapi ketika kita adalah warrior yang menguasai diri, kita kuasai diri untuk menuju kepada situ. Punya kesabaran, nggak bertindak untuk kepentingan diri sendiri, dipikirin segala perbuatan, tidak bertindak karena tuntutan takutnya, nggak bertindak karena situasi. Kita lari ke situ, capek, susah. Tapi Tuhan bilang begini, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Waktu mereka nguber mimpi mereka, waktu mereka kepingin jalanin apa yang menjadi rencana mereka, kesandung mereka. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Baca. Mendapat. Jadi Sebaot buat Tuhan nggak gampang. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Itu kepada kita. Kalau kita lari ke situ, kita mendapat kekuatan baru. Mereka, ayo silakan baca. Bapak Ibu deh yang baca, lanjut. Mereka seumpama? Yes. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Doa kami, supaya kiranya Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, mengerti bahwa konsep Natal bagi kerajaan adalah suatu strategi militer yang diprakarsai oleh Allah, yaitu untuk memulihkan kedaulatan Allah atas ciptaannya di bumi. Kerajaan membutuhkan warrior atau duta besar. Yang pantas disebut duta besar adalah orang-orang yang sabar dan mampu menguasai diri. Ini adalah senjata pamungkas yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk mempresentasikan Dia yang adalah Yehova Sebaot. Sama-sama kita katakan, amin. Jadilah Yehova Sebaot, orang-orang yang menjadilah Sebaot bagi Allah, bukan Yehova Sebaot. Jadilah Sebaot bagi Allah yang membanggakan hatinya. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Ini kami dengan segala kekurangan dan kelemahan kami. Tapi kami tahu bahwa tujuan kami adalah supaya kami menjadi duta-dutamu yang membanggakan hatimu. Yang tahu kapan harus bersikap dengan tepat di setiap keadaan dan situasi. Berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.